beban sekali untuk kabarkan Injil. Dan dia ingat di Amerika dilarang untuk kabarkan Injil. Kabarkan Injil saja dilarang. Ajak orang ke Las Vegas tidak dilarang di sini, betul tidak? Ya. Tapi ajak orang masuk kerajaan surga dilarang. Bahwa dia berdoa, Tuhan bagaimana caranya saya bisa kabarkan ini kepada orang ini. Dia dekati dan dia berkata, Allah, mau tidak saya doakan kamu. Semua orang, ya, kalau kita mengatakan mau tidak saya doakan, semua orang mengatakan kalau doa bisa. Kemarin saya telepon ada 2 ibu-ibu yang punya anak, ya, dan dua-dua anaknya sakit dan dua-duanya bukan orang Kristen. Saya hanya tanya, bersedia tidak saya ke rumahmu untuk berdoa? Dia bilang kalau berdoa boleh. Jadi kita harus pintar kita juga. Memang di Amerika dilarang untuk mengabarkan Injil, tetapi untuk berdoa tidak dilarang. Nah, saudara sekalian, ada banyak sekali larangan di Amerika. Masalah gay marriage, ya. Sekarang pendeta itu tidak boleh khotbah di mimbar dan mengatakan gay marriage itu berdosa. Anda bisa ditangkap, ya. Selanjutnya ada firman Tuhan. Jadi karena kita mengalami tekanan-tekanan penganiayaan, ya, kita perlu tahu panggilan kita sebagai garam. Yang kedua, mengapa kita perlu menjadi garam? Di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 20, Tuhan berkata begini. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara sekalian, ini penting sekali. Karena pada waktu Yesus ada banyak sekali orang yang beragama, dan mereka pada waktu itu beragama Yahudi. Mereka ada perjanjian lama, perjanjian baru itu waktu belum ada. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau kehidupan beragamamu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi ini, maka engkau tidak bisa masuk ke dalam surga. Artinya apa, saudara sekalian? Kita perlu menjadi garam karena di sekeliling kita banyak orang-orang yang beragama, termasuk agama Kristen, yang mereka tidak sungguh-sungguh menghidupi iman mereka. Ada amin? Kemarin saya baca koran. Nah, saudara mungkin dengar kisah itu seorang anak perempuan yang bernama Jessie yang diculik umur 11 lalu dapat kembali setelah 18 tahun umur 29. Ada baca tidak itu beritanya? Ada baca, ya. Nah, mengapa sampai si penculik bisa ditangkap? Karena dia, si Philip kalau tidak salah namanya, dengan dia 2 anak perempuan ke UC Berkeley membagi traktat agama. Can you imagine? Arti bilang agama tapi melakukan perbuatan yang begitu jahat. Dan saudara yang mengatakan kita Kristen tidak. Believe me, saya mau tanya, saudara tahu tidak ada Kristen yang jadi teroris? Ada tidak? Ada, bukan hanya jihad, saudara sekalian. Ada Kristen yang jadi penipu tidak? Banyak sekali, ya. Pemfitnah ada tidak? Ada, ya. Pencuri ada tidak? Semuanya ada, saudara sekalian. Di sini memberitahu kepada kita bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang beragama, termasuk orang agama Kristen, tapi mereka tidak menghidupi akan iman mereka dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya kita perlu menjadi garam, memberitahukan kepada sekeliling kita bahwa ada sekelompok orang-orang Kristen yang beda. Nah, saudara sekalian, di dalam Timotius pasal 3, 2 Timotius dikatakan juga, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Saudara-saudara sekalian, kita hidup dalam dunia yang satu pihak menekan orang Kristen. Di satu pihak ada orang-orang beragama, termasuk orang agama Kristen, yang tidak menghidupi imannya dengan baik. Itulah sebabnya tidak heran jika Mahatma Gandhi mengatakan, ya, yang menghalangi pertumbuhan Kristen bukan saja di India, di mana-mana adalah orang Kristen sendiri. Itulah sebabnya kita perlu menjadi garam. Saudara sekalian, apakah fungsi garam? Saya tadi katakan, saya
31 Juli yang lalu masuk rumah sakit hampir mati, ya, karena pendarahan. Ya. Memang saya ada makan obat pengencer darah, jadi darah saya encer. Ya. Sampai sekarang dokter belum tahu apa penyebab pendarahan tersebut. Tapi saya kira-kira tahu, istri saya kira-kira tahu. Karena 2 hari sebelum tanggal 31, istri saya goreng ikan. Nah, saya suka makan ikan. Kalau Anda undang saya, sediakan ikan ya. Ikan. Nah, ikan dengan sambal iris lagi, wah enak sekali. Nah, rupanya gara-gara sambal itu lalu terjadi iritasi, lalu pendarahan. Nah, setelah ke rumah sakit, orang mulai berkata begini. Tadi mengatakan, Pak Bob jangan terlalu capek. Sekarang dikatakan apa? Pak Bob jangan suka makan sambal lagi. Matilah aku. Apa sebabnya? Karena makanan Indonesia semuanya pakai sambal, betul tidak? Ya. Gado-gado lah, soto lah, sampai roti goreng pakai sambal juga. Ya, tahu goreng yuk pakai lombok juga. Nah, saudara sekalian, nah itu sambal diperlukan di mana-mana di Indonesia. Nah, apalagi garam. Ya. Garam lebih perlu daripada sambal, betul tidak? Ya. Saudara makan hamburger di In and Out tidak perlu pakai sambal ya. Ya. Tapi garam tetap diperlukan. Jadi garam sangat penting sekali. Garam itu fungsi yang pertama adalah untuk memberikan rasa, memberikan rasa. Yesus di dalam Matius pasal 13 pasal 5 ayat 13 mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa kayak diasingkan, tidak ada gunanya lagi. Jadi fungsi garam yang pertama adalah memberikan rasa. Saudara dan saya di dalam dunia ini harus memberikan rasa kepada dunia yang menekan orang Kristen, kepada dunia di mana orang Kristen tidak mempunyai kesaksian. Kita jangan bicara orang agama lain. Kristen sendiri tidak mempunyai kesaksian. Saudara pasti banyak mendengarkan. Saudara ajak orang, ayo ke gereja Moraga yuk untuk dengarkan Injil. Wah, gereja. Si Anu itu rajin ke gereja, kuat menyanyi lagi kalau di gereja, tetapi utangnya tidak pernah bayar lagi kembali. Beli mobil baru, utang tidak bayar. Tidak ada kesaksian, saudara. Pernah dengar begitu tidak? Yang lebih jelek lagi mungkin saudara pernah dengar. Oleh karena itu saudara dan saya terpanggil untuk memberikan rasa kepada dunia ini. Nah, yang pertama, rasa apa saudara sekalian? Di dalam Matius pasal 9 ayat 50 dikatakan begini. Matius 9:50. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Apa arti garam yang memberi rasa? Garam itu adalah damai, memberikan damai, rasa damai kepada orang-orang sekeliling kita. Terus sekalian, pernah tidak orang berkata kepada saudara, pokoknya hati-hati kepada si A itu, jangan berteman dengan dia, tukang gosip lah, ngutang tidak bayar lah, tukang bohong lah. Pokoknya kalau saudara kumpul-kumpul lalu si A datang, saudara merasa apa? Bubar-bubar tidak. Ada orang demikian, membawa tidak damai kepada sesama. Kita orang Kristen, kita menjadi orang yang membawa damai. Sekali ada 2 orang di gereja, pengurus gereja bertengkar, sahabat baik, kemudian tidak mau bicara. Pernah dengar? Tidak orang bicara, sahabat baik, kemudian satu hari bertengkar, tidak mau bicara. Lalu pendetanya tanya, Alkitab ada katakan, ya, berbahagialah orang yang mau damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Lalu pendetanya datang kepada si A. Pendeta berkata, saya sedih, kamu dengan si B itu sahabat begitu lama, sekarang kok sampai kalau ketemu di gereja tidak mau jabat tangan, tidak mau bicara. Ada apa sih?
Lalu si A mengatakan, Bok Susi tidak tahu, si B itu begini, pokoknya jeleknya semua keluar. Lalu pendetanya berkata, oh begitu. Tapi saya mau tanya satu hal, si B itu cinta keluarganya tidak? Dia berkorban untuk keluarganya tidak? Oh iya, sebenarnya si B itu adalah orang yang cinta keluarga. Pokoknya pergi ke B. Dia bilang, masa sedih karena kamu ini dengan si A itu sahabat, kok sekarang kamu tidak bicara